Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, gimana semua keadaannya hingga minggu keempat ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang langsung saja mengenai poin-poin kita. Pertama, poin-poin kita saya mau melakukan follow up ya. Follow up atau dia tindak lanjut dari pertemuan di minggu ketiga yang sudah kita lakukan. Ini dia, saya share screen dulu. Ini saya mau lihat di sini. Ini deadline pengisian dan upload logbooknya, laporannya, mingguannya, seperti itu ya. Jadi segera diselesaikan ya, berdasarkan arahan yang sudah saya berikan itu. Jadi kalau misalkan sudah siap, langsung konfirmasi biar saya cek. Segera nanti disiapkan waktunya. Jadi setiap hari itu harus ada yang kita kerjakan ya. Walaupun sedikit tapi rutin gitu, sehingga nggak menumpuk. Kamu jadi diatur untuk manajemen waktu. Itu dia deadline-nya, logbooknya ya, sama yang lainnya, laporan yang lainnya. Kemudian ini progres kerja peningkatan literasi dan numerasi berhubungan tadi dengan kegiatan seminar yaitu praktek ya tadi situ ya. Ada praktek tadi saya catat topiknya praktik baik penerapan strategi literasi di SD dan SMP. Jadi silakan kamu implementasikan ke dalam bentuk program kerja ya. Bagaimana dia tadi itu praktek literasi dan numerasi yang baik. Sudah dicontohkan tadi, saya sudah ngikuti tadi. Silakan nanti diimplementasikan, diterapkan. Kemudian, ini perencanaan untuk dapat menghasilkan perangkat penunjang pembelajaran, ya. Jadi harus dilakukan ya, bisa bahan ajar ataupun media ajar, seperti itu. Kemudian ini, saya mau follow up juga rencana pembuatan channel masing-masing, apakah sudah dibuat atau tidak? Gimana? Sudah dibuat? Gimana? Untuk Dian, sudah dibuat channelnya? Belum, Pak. Maksudnya gini aja, Pak. Soalnya kan Bapak pernah bilang gini kan, nanti kalau kami videoin, nanti kami kirim ke Bapak aja gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Cuman alangkah bagusnya mahasiswa saya ada channelnya supaya nanti mereka bisa berkreasi gitu untuk kedepannya. Nanti bisa nanti dia diupload videonya. Bisa saja sih. Tapi jangan lupa ya dibuat channelnya juga ya. Tina gimana? Udah dibuat? Tina udah dibuat? Nggak ada, Pak. Nah, dibuat nanti ya, Tin. Nanti langsung kunjung aja channel saya yang satu lagi, namanya Guntur Maputra. Di situ ada di tentang YouTube for YouTuber, cara buat YouTube ya. Ada di situ. Nanti saya bikin lagi channel satu lagi, namanya IT Host Media ya. Ini dia channel yang untuk YouTube. Udah saya share kok di sini. Saya tengok ya. Ini dia channelnya. Ini YouTube. Ya, Guntur Maputra ya. Nah, ini channel saya juga ini. Di sini, di playlist ini. Di playlist tentang seputar YouTube for YouTubers. Nah, ini. Kamu tengok aja di sini playlistnya. Nah, cara membuat email kan. Email kan udah ada. Upload video ke YouTube. Pengaturan tambah viewer. Ini banyak ini. Ya. Nah, sampai dia studi kasus sampai kendala-kendala yang saya hadapi di sini. Ini pinnya sampai pin AdSense sampai juga. Nanti kalau yang terbaru, nanti saya buat di channel terbaru saya namanya IT Host Media ya. Seperti itu. Kira paham ya? Jadi di channel Guntur Maputra itu berisi nanti YouTube for YouTuber gitu. Tinggal ikutin saja. Tutorialnya sudah ada gitu. Atau dari referensi yang lainnya pun boleh. Kita harus kreatif ya, seperti itu ya. Supaya kamu itu berkembang juga loh. Jadi ada yang dihasilkan dari KM3 ini, istilahnya kan momen. Kamu punya channel, kenapa nggak kamu isi dengan kegiatan video kamu? Kalau misalkan soal kamu ngirim video ke saya, ya saya senang. Tapi kan untuk kamu nanti gimana, videonya nggak ada gitu, itu maksudnya loh. Mungkin awalnya terpaksa ya, tetapi dengan begitu terpaksa nanti kamu akan punya channel yang bisa kamu kembangkan gitu. Berhubungan dengan keilmuan yang bisa kamu share di situ. Ada bermanfaatnya. Pasti nanti ada manfaatnya itu. Akan terbuka itu. Jadi segera semua mahasiswa saya itu harus punya channel masing-masing. Ya, jadi minggu ini harus dibuat. Ya, nanti saya share lagi ya bagaimana cara buatnya. Saya pandu. Oke, bisa ya?
Oke Pak, insya Allah Pak bisa. Tapi yang gini Oke. mungkin setelah ini Pak apa libur. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya pandu yang penting. Baru kemudian logbooknya segera diapakan ya sama laporannya diapain supaya jangan terkendala. Kemudian tadi mengenai ini berhubungan dengan tadi seminar tadi praktik baik penerapan strategi literasi di SD dan di SMP. Silakan nanti kalau misalkan kamu belum buat, silakan direkam aja videonya. Kalau misalkan mau diupload ya ke YouTube saya dulu nggak masalah. Tetapi untuk kedepannya kamu buat itu channel YouTube kamu, ya. Kamu buat YouTube channel buat kamu. Tapi kalau misalkan untuk sekarang silakan dibuat dikirim supaya nanti ada kegiatan kamu di situ, dokumentasinya. Ya baik dari kegiatan-kegiatan mengajar, senam atau yang lainnya di perpustakaan atau literasi dan numerasi yang lainnya itu dia. Kemudian jangan lupa juga menghasilkan perangkat penunjang pembelajaran ya. Kemudian juga AKM-nya ya. Jadi jangan berpikir ribet gitu. Mungkin kalau berpikir ribet banyak kali, tapi kerjakan aja dulu. Nanti ketika dikerjakan dapat jalannya seperti itu. Selanjutnya ini menyongsong ini kan kan libur kan, libur bulan puasa itu kan. Iya Pak. Itu sebulan ya? Iya Pak, sebulan. Tanggal puasa ke-8 hari raya ke-8 kita udah masuk. Oh, maksudnya begini. Kan kata Ibu Sondang kan ada 2 hari yang masuk. Kamu masuk itu ya, 2 hari itu ya kan? Dari rencana itu kan. Baru selanjutnya ya, kalau misalkan libur, apa kegiatan yang kamu lakukan? Tadi misalkan buat channel ya kan, diisi dengan kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan yang kamu lakukan itu, coba nanti kamu buat ini, RPP, belajar buat RPP, pembelajaran. RPP, bahan ajar sama media ajar. Jadi nanti kegiatan ketika libur nanti, kamu bisa dokumentasikan dan masukkan ke YouTube kamu gitu, seperti itu. Ya. Bahkan ada yang mungkin di apa ya? Mungkin yang kalau di pelosok ya. Kalau libur bahkan ada juga yang pihak panitia mengarahkan mahasiswanya untuk misalkan ada kegiatan entah pesantren ini seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ya kamu ya bikinlah misalkan RPP gitu ya ketika libur itu ya. RPP atau misalkan media ajar atau media pembelajaran untuk mengisi libur itu. Jadi nanti ketika nanti ready kembali sudah tercipta gitu. Jadi selama libur itu memang ada kegiatan juga gitu. Misalkan mempersiapkan atau belajar tentang literasi dan numerasi kegiatan kamu di masing-masing tempat seperti itu. Jadi walaupun selama libur itu ada kegiatan yang dilaporkan di logbooknya untuk dia mendukung pembelajaran nantinya seperti itu. Ya, jadi segera kamu buatlah. Tapi kalau bisa didokumentasikan, ya bisa ya, supaya jangan kosong melompong ya waktu libur itu. Jadi ada nilai ibadahnya seperti itu. Oke, apa yang dipikirkan? Pak, Ya. kami kan Pak, maksudnya kalau libur itu kami untuk fokus ke logbook sama laporan karena kan Pak banyak juga yang belum kami isi Pak. Apalagi udah minggu keempat cuman yang disetujui 2 Pak. Iya, sebenarnya kayak gitulah namanya proses bimbingan ya. Ya memang ditunjukilah salahnya. Kalau misalkan nggak ditunjukin, ya namanya nggak bimbingan, ya kan? Ketika kita salah, itu cara Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih mengerti sebenarnya. Ya kalau misalkan benar semua, kapan belajarnya gitu ya? Dan kemudian ketika dibimbing itu kan ditunjukin ininya, ditunjukin di mana yang harus diperbaiki ya kan? Di mana yang harus direvisi seperti itu gitu loh. Kan nggak meraba-raba. Memang ditunjukin ini loh, ini loh, ini loh gitu. Jadi sebenarnya ini masalah manajemen waktu aja manajemen waktu. Jadi setiap hari itu disisihkan waktunya, walaupun sedikit tapi rutin untuk mengerjakan itu. Kalau misalkan pas nanti libur, nanti digas gitu, biar itu selesai gitu. Ya, itu masalah kebiasaannya sebenarnya, kebiasaan. Jadi kalau kita buat kebiasaan kita untuk mengerjakan itu, udah kita rencanakan, itu pasti dapat. Yakinlah. Ya kalau misalkan kita berbicara, ya kegiatan, pasti banyak kegiatan, ya. Tetapi pertanyaannya, kegiatan itu kita lakukan secara terstruktur enggak gitu? Kita manajemen waktunya enggak? Jalani aja, ya, jalani aja. Yang penting kita siapkan waktunya gitu, manajemen waktunya. Jangan pula otak kita terbebani tetapi enggak bertindak, itu yang bahaya. Ibaratkan kayak terkungkung kita, karena enggak terbiasa aja, seperti itu. Jadi nanti ketika terbiasa, ya, ketika nanti terbiasa, pasti dapat itu nanti nikmatnya melakukan kegiatan yang betul-betul dia full time dan berkualitas. Artinya begini, berkualitasnya itu maksudnya
kita menyiapkan waktu, dan pada saat waktu itu kerjaan kita selesai, akan timbul kepuasan tersendiri di situ. Tetapi ketika hanya cuma dipikirkan aja susahnya, ribetnya, banyaknya, nggak berusaha untuk menyediakan waktu atau berusaha untuk mengerjakannya, yang timbul apa? Peningnya. Pening sebelum bertindak. Istilahnya kalah sebelum pergi ke medan perang. Jangan seperti itu. Oke? Bisa lah ya, orang kampus mengajar, yuk, bisa yuk, ya kan? Kita harus mempush diri kita supaya kita itu terbiasa ya, supaya berkembang semuanya ya. Ada kira-kira saran atau masukan? Boleh kira-kira diutarakan? Kami kan tadi Pak barusan siap buat AKM itu Pak. Udah selesai Pak. Oh mantap. Mantap, selesai ya? Selesai itu Pak, ya berarti. Ini selesainya sampai mana dia? Sampai berarti penerapannya udah? Udah Pak, udah tadi anak kelas 5 udah ujian Pak. Sebenarnya kalau AKM itu dia selesainya sampai dia ujian atau memang implementasi sampai berakhir atau bagaimana? Kayaknya kan Pak itu cuma simulasi aja itu Pak. Untuk nanti kan karena kan nanti ANBK untuk kelas 6 udah mulai berbasis asesmen gitu. Makanya kelas 5 yang disuruh untuk penerapan AKM ini Pak. Berarti target untuk AKM sudah berhasil ya, udah berjalan ya? Udah Pak. Oke, mantap ya, 2 jempol ya. Seperti itu, gitulah ya kan. Mahasiswa SD Gunting Malaha ya kan. Gitu kan mantap, ya kan? Nah itu berarti AKM udah oke. Nanti bisa dipakaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Mana tahu nanti bikin simulasi untuk kelas lainnya, nggak menutup kemungkinan kan? Kan nggak mesti harus kelas 5 SD, kelas yang lain pun bisa juga. Jadi atur waktunya ya. Ketika logbook sudah direvisi, langsung konfirmasi langsung ke Bapak, kan pernah kan? Yang baru konfirmasi si Depi, itu pun katanya 2 disetujui, ya kan Dep? Iya Pak, masa cuma 2 Pak? Nah nanti kan menyusul. Mengerjakannya bareng-bareng dengan teliti dan dengan hati yang sangat fokus Pak. Itu aja pun masih banyak salahnya ya kan? Iya Pak, diperingatkan aja apa Pak? Enggak loh, karena kan salahnya itu memang nampak loh. Misalkan kayak gambarnya terpotong, kan tinggal ngupload, baru kemudian enggak bingung loh Pak, maksudnya kepotong itu entah jaringannya memang Pak. Oh iya ya, coba nanti saya pertimbangkan lagi lah kalau yang itu, yang terpotong itu, ya. Iya Pak. Yang penting, ya, Pak, makasih banyak Pak. Nah, yang penting kata-katanya, yang penting komunikasi. Kalau ada masalah, ya mungkin jaringan atau bagaimana. Kalau misalkan nanti udah sinyalnya oke, kita tengok dicek. Kalau misalkan Pak diupload lagi ya, supaya laporan kamu itu bagus, gitu. Paham kan? Paham Halo? Pak. Oh ya. Oke, si Tina gimana Tin? Semalam si Tina bilang kayak gini, aku kok nggak pernah ditelepon Bapak ya, aku kayak anak tiri, kalian pernah ditelepon, pernah dicat, aku kok nggak pernah, katanya gitu Pak. Iya, kadang gini ya juga, saya pun terasa juga ya, makanya saya candain si Tina waktu Zoom. Ya, si Tina Power Rangers warna kuning dia kan. Sebenarnya si Tina udah pernah saya telepon, tapi si Tinanya nggak ngangkat. Kan waktu itu mau nelpon si Dian lagi ngajar, baru saya telepon lah si Tina, ya itulah supaya nggak dibilang anak tiri kan gitu kan. Saya telepon lah Tina, nggak diangkat, habis itu saya telepon Depi yang angkat, betul kan nggak Dep? Yang waktu itu ngeroscek punyanya Dian, maksudnya mau ngabari, kan udah direvisi, udah detail, maksudnya saya malas ngetik-ngetiknya, jadi saya telepon aja, ini loh maksudnya. Jadi yang waktu itu Dian ngajar di kelas, Tina waktu saya telepon nggak ngangkat, baru saya telepon di si Depi, baru ngangkat. Sebenarnya udah ditelepon Tina, tapi Tinanya nggak ngangkat, ya. Jadi bukan anak tiri ya. Ada lagi kira masukan? Ada lagi? Udah cukup Pak, kayaknya udah cukup Pak. Udah cukup ya. Mau ngelanjut cuci kan? Sudah Pak, Cucian, Mas kan? Pak. Saya yakin. Ini pasti mau ngelanjut cucian. Sudah saya duga ya. Oke, jadi saya mau review ya. Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita ini dia saya share screen ya. Pertama, ya pelajari bikin YouTube dari sini ya. Baru kemudian ini deadline dari logbook dan laporannya. Kemudian ini progres kerja peningkatan literasi dan numerasi dari seminar yang sudah dilakukan sebelumnya tadi siang jam 1, yaitu praktek baik penerapan strategi literasi di SD dan di SMP. Jadi tadi silakan kamu ambil poinnya langsung dipraktekkan. Kemudian perencanaan untuk dapat menghasilkan perangkat penunjang pembelajaran. Ya ini dia RPP bisa juga dibuat, kemudian bahan ajar dan media ajar untuk nanti pengisi di bulan puasa ya. Jadi nanti silakan dibuat di situ
dilaporkan juga terus. Kemudian tindak lanjut program AKM yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan simulasinya. Kemudian rencana pembuatan channel masing-masing, serta di sini sudah ya kegiatan di bulan puasa tadi ya. Jadi mungkin itu aja dulu ya tentang sharing session di minggu keempat kita ini. Ya tetap semangat ya. Ada lagi? Nggak ada? Cukup, Itu RPP wajib itu, Pak. RPP itu untuk kita buat kekosongan, misi kekosongan supaya untuk persiapan kita nanti gitu ya. Jadi kan bulan puasa itu nanti kan dia nggak banyak kegiatan ya untuk tatap muka atau di sekolah. Jadi dibuat gitu untuk kegiatan kita ya, atau dia media-media pembelajaran ya. Oke, kita screenshot dulu, screenshot 1, 2, 3. Oke, ntar ya 1, 2, 3. Ini saya simpan dulu ntar ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Tetap semangat ya. Oke, kampus mengajar. Ayo. Yuk, bisa bisa, yuk. yuk. Oke, mungkin itu aja ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Oke, jangan lupa dikerjain ya, langsung ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.